Halo Kopiers, masih dari roasterinya Kopiers, gue Randy. Gue Adit. Dan kita masih ada bintang tamu. Kos. Om Kos. Nah, Om Kos nih nggak pulang-pulang dari. Nah, kalau yang belum tahu nih, kita dari beberapa episode sebelumnya kita lagi ngebahas drip filtration dan ini adalah episode lanjutannya, pembahasan lanjutannya. Ya metode sama di drip filtration, cuman kan karena ada koleksinya Om Kos nih, banyak dripper gitu. Dan konon katanya tiap dripper itu memiliki karakter yang berbeda. Nah sekarang kita cobain, bener nggak sih? Gitu. Kita penasaran. Tiap gitu. dripper itu memberikan karakter yang berbeda. Nah kalau di episode yang lain kita udah nyobain dan emang ada bedanya ya. Ada bedanya. Ada bedanya. Nah kita masih lanjutin. Sekarang apa nih yang mau kita pakai? Nah kalau episode sebelumnya kan pakainya Kalita Wave dan flat bottom. Okay. Kali ini kita ganti kertasnya. Pakai kertas V60. Drippernya masih sama, satu masih mountain dan satu lagi adalah origami. Nah jadi udah yang ketiga nih ya, kita pakai mountain ya. Betul, karena mountain itu favorit saya sih. Oh gitu. Karena Karena itu tadi ya berarti apa namanya, dia bisa pakai 3 jenis kertas filter. betul, 3 jenis kertas filter dan karakter brew coffee-nya juga sebenarnya bisa agak beda-beda ya. Kalau pakai kertas yang Iya betul. V60, terus Kalita Wave dan flat yang bottom. flat bottom betul. Dit, masa tamunya bikin kita kopi mulu nggak enak kali. Hah? Bukan itu fungsi tamu ya. Halo, mau coba? itu namanya. Ya mungkin Om Randy kali ya. Ya, gue sih nggak bisa. Oh, lo nggak bisa. Lo gitu. bikin, kita ngobrol sama Kos. Oke. Oke. Jadi keberatan mungkin Om Kos atau emang seneng brew terus gitu? Enggak, gini, kopi kan nggak ada yang salah gitu loh. Mas Adit juga bisa coba. Oke, jadi sekarang kita gantian ya, gitu. Yes. Yang di episode kali ini yang akan ngebrew gue, tapi tetap dengan parameter dan resep seperti kemarin gitu. Ya, Ya kan, karena kita mau cari tahu bedanya di mana kan. betul. Hati-hati lo barang Oke. orang. Barang orang. Iya. Coba tanya produser ini ada asuransinya nggak gitu. Oke, jadi kita bertukar tempat ya? Bertukar tempat. Bertukar Iya. tempat. Oke. Jadi lo bikin dit, Kos sambil cerita lah. Cerita lah Kos. Apa nih si origami ini? Origami itu menurut saya dripper yang paling terakhir dan paling populer ya. Jadi Oh sekarang lagi paling populer dia nih. iya, Turtle Wave Coffee itu sekarang orang shifting dari V60 ke origami, terutama untuk yang specialty, karena kita kan selalu bicara specialty coffee, dan orang-orang specialty ini biasanya nggak pernah puas gitu loh dengan dripper yang ada. Jadi cobain lagi gitu ya. Inovasi terus, Iya, terus iya. dan terus. Pantesan gitu. koleksi lu juga banyak ya. Ya betul. Mau nggak mau ya. Akhirnya Terlanjur. penasaran kan, mesti beli lagi Iya, gitu. iya. Itu emang kesengajaan industri atau gimana tuh, Kos? Supaya orang beli lagi. Iya, orang beli lagi, orang beli Atau lagi gimana? gitu. Sebenarnya bisa juga sih, tapi kalau saya pribadi sih memang ada beberapa karakter dari kopi yang sama yang dikeluarin atau tidak, dripper yang lama tuh tidak bisa ngeluarin karakter tersebut gitu, dan promosinya dripper yang baru nih ini bisa mengeluarkan karakter yang mereka mau. Kan kita penasaran nih kalau misalnya kopi yang bagus specialty gitu terus dibilang ada strawberry-nya atau hints yang lain gitu ya. Sedangkan pakai V60 Belum nggak tentu keluar ya. Iya. Iya. Nah, kita mesti coba nih. Berarti tiap dripper baru itu pasti harusnya memberikan karakter yang memang belum pernah ada di dripper sebelumnya dong ya? Iya, betul. Bener nggak bikinnya? Oh, benar. Udah Pasti jadi bener tuh lah. sember. Nah, biasanya dia yang bikin kopi buat gue. Jadi kopi itu manual brew sebenarnya nggak ada yang salah. Gitu. Iya. Kita enjoy aja prosesnya. Iya, betul. Boleh dibantu kopinya? Silakan. Ya, thank you. Ini masih Masih kopi yang dengan sama ya? kopi yang sama. Kopi yang sama. Aceh Gayo Benar Meriah. Kita Benar Meriah. 30 gram.
ya kan? Karena masing-masing 15 gram. Ya. Bener Meriah tuh kabupaten sebenarnya di Gayo. Seingat saya itu ya. Terus Bener Meriah tuh ada satu kopi yang terkenal banget, namanya Bergandal. Bergandal. Ya. Apa tuh? Gue aja baru dengar. Nah, Kata lo terkenal. Itu. Gue belum dengar. untuk penggemar kopi terkenal ya. Untuk orang yang tahu kopi banget ya. Nah, atau kita tanya Bergendal, kenal nggak Om Randy ya kan? Exotic coffee shop di Bener Meriah. Ah. Dan mereka punya mesin juga di coffee shopnya juga mesin yang canggih nih espressonya gitu, karena memang epic banget deh kalau zaman-zaman di awalnya mulai kopi region itu mulai ngetop ya. Ngomongin drip ya, gue pengen tahu apa lu udah pernah nyobain tuh semua kopi dari Sabang sampai Merauke? Hampir dibilang sudah, cuma yang belakangan tuh kayak Lampung tuh memang nggak gitu cocok ya, karena Lampung kan banyaknya kan robusta sebenarnya, jadi Lampung skip. Tapi dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah pernah dicobain sih, walaupun mungkin makin hari ya makin kemari tuh para kurator kopi sebenarnya itu membuat satu region itu lebih spesifik lagi. Itu kayak misalnya kalau dulu ada Bandung tuh kan Java Preanger misalnya, tapi kan sebenarnya kan ada banyak gunung di situ. Misal yang ya kayak di Pengalengan aja kan kalau nggak salah ada berapa 5 gunung ya? Iya ada. Dan mereka sekarang kayak 2017 kalau nggak salah ya, itu kan ada kopi yang juara tuh dari Gunung Puntang. Nah, orang Gunung Puntang pasti mau bilangnya kopinya Gunung Puntang, padahal di sebelah Puntang sehingga saya ada Malayang ya. Malayang. Salah satunya ya, gitu. Nah, ini benar-benar makin mengkerucut, dan saya sih senang sekali ya, karena Makin banyak sekarang pilihan. bukan cuma semakin banyak pilihan, tapi apresiasi kita orang Indonesia nih terhadap kopi sendiri itu makin bagus gitu loh. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita taunya kopi yang robusta, yang hitam gitu, kita kan sayang, sedangkan Arabica itu kira-kira 20% produksi dari semua produksi kopi di Indonesia itu hanya dinikmati oleh orang-orang di luar Indonesia. Tadi gue juga mau nanya, tadi sempat kita ngobrol sebentar sebelum di take, lo sempat bilang katanya kalau kopi tahun ini lo cobain enak, misalnya Cegayo gitu, Ya. belum tentu keluaran dia nanti tahun depan sama enaknya gitu ya. Betul. Mas Randy, kopi kan bukannya produk pabrik gitu loh, tapi semua tergantung cuaca, musim panjang, musim hujan, musim kemarau, dan juga jangan lupa mungkin ada perbaikan juga dari teman-teman petani yang petik kopi tersebut. Gitu. Jadi kopi yang musim ini biasanya saya habisin tuh. Kalau pokoknya ini enak, kejar sampai kopinya Sampai habisnya enaknya habis gitu. begitu order berikutnya rasanya udah berubah. Bisa lebih enak atau bisa nggak enak, atau kebanyakan jadi Bisa rasanya beda aja kejadian gitu. itu hilang deh. Mungkin itu sebabnya kali ya, mungkin orang yang penggila kopi tuh sukanya nyobain di tiap macam-macam gitu ya, karena mencari apa yang dia suka, karena belum tentu apa istilahnya takut kelewatan kali ya gitu ya. Apa gimana? Nah, jadi kalau misalnya kopi yang favorit nih hilang nih, biasanya kita explore lagi nih. Dari mulai kopi yang ada di Sulawesi, atau ada di Sumatera bagian mana lagi, atau ada di Papua mana lagi, kita coba cari lagi. Kalau saya ya terutama ya, jadi begitu dapat lagi, wah enak lagi nih, habisin lagi musimnya. Itu kalau saya memang sesekali kita saya pribadi itu campur sama yang lain supaya apresiasi kopinya kan juga lebih luas nih, sehingga kalau ada ini bilang enak di daerah lain yang lagi hits dan sebagainya, itu juga pernah ngerasain gitu. Dan kopi-kopi dari luar juga jadi selingan gitu, tapi yang utama sih kalau saya pribadi itu kopi Indonesia. Gitu. Orang kita surga kopi kok. Iya. Berarti lo bisa dibilang penggemar kopi yang akut ya. Sebenarnya kopi Indonesia sih ini ya apa? Kalau bukan kita sendiri yang mulai untuk menyukai gitu, siapa lagi?
Itu. Betul. Dan saya coba support petaninya. Dan yang tidak kalah juga adalah support roastery-nya. Makanya saya kebanyakan beli kopi itu dari micro roastery. Roastery kecil ya. Iya. Kalau yang gede mah udah nggak aman butuh ya. saya lagi Iya, lah iya, gitu. iya. Jadi yang justru yang kecil-kecil nih karena impact-nya walaupun nggak banyak tapi mudah-mudahan ada impact-nya ke depan. Nah, ngomong-ngomong soal kopi, Ya. kayaknya di sebelah sana udah jadi kopi. Iya. Gimana, Dit? Jadi Yang mana? yang mana? Nah ini yang mountain, ini yang origami. Oke, silahkan. Ada beda jadinya? Hah? Jadinya ada beda? Sama ya. Dengan formula sama segala sesuatu sama seperti yang sebelumnya lo lakuin, Kos. Oke. Karena kan kita mau jaga itunya kan. Ya. Nah, sekarang yang mountain dulu ya. Sembari kita coba, baru gue mau manggil dia udah masuk. Aduh. Emang luar biasa nih produser kita. Ini apa ya? Ini apa sih? Gemblong. Oh, gemblong. Kayak apa? Chicken katsu. Kayak kroket. Oke. Oke, silakan. Ya. Kita coba ya. Ini yang apa nih? Ini Mountain. yang mountain. Mountain. Wih, ini dia emang emang beda ya kopiers ya. Kalau mau ngopi, dihirupnya beda. Bold ya. Hmm. Di antara episode sebelumnya, ini yang paling bold. Ini paling bold. Jadi kalau di mountain urutannya kalau buat gue yang paling bold ini, Iya. yang kedua si flat bottom, Ya. yang terakhir Si Kalita Wave. Kalita Wave ya. Oke, kita Pekat dia ya. Ini. ya. Mm-mm. Ini yang origami. Ya, Origami. origami. Coba kita dengarkan cara minum kopi yang benar. Wah, tuh. Gitu. Iya. Acidity-nya lebih keluar di sini. Betul. Yang ini lebih acidnya lebih keluar. Iya. Nah, kopiers boleh dicoba ya kalau kalian lagi ngopi di tempat ngopi, jangan lupa Nah, sampai sebelah-sebelahnya. Nengok. Nah, itu baru. belum nengok, dicoba lagi Menikmati kopi. sampai Iya. nengok. Kok bisa beda banget ya? Maksudnya ini menurut gue pekat ini apa karena gue udah terlanjur minum ini terus ini kayaknya lebih mild. Iya, memang Bener sih. nggak? Berasa ini lebih bold ya. Yang ini kan? Ya, yang mountain. Keluar apa ya? Heavy syrup ya. Ya ini. Iya, ya. Satu kopi diseduh dengan berbagai metode, hasilnya juga Bisa beda ya. beda. Tuh. Dan lebih bold lagi kalau kita sambil nyemil sih. Nah, silakan Mas Adit. Nah, kalau ngelanjutin yang tadi nih, Om Kos. Dari seluruh kopi Nusantara, kalau yang jadi favorit Om Kos tuh yang dari mana? Pertama kali yang saya minum panjang itu Flores Bajawa. Flores Bajawanya Maharaja. Itu yang pertama kali. Sampai bungkus keberapa udah nggak inget. Tiba-tiba kok lain banget sih sama yang pertama. Nah, sejak itu berhenti. Dan dari situ timbul rasa appreciate apa yang udah pernah Dicoba dicoba tuh di musim itu. Terus ketemu lagi Afro Gayo. Oke. Afro Gayo itu Mother Pigeon. Dan itu juga asik. Itu dari Aceh. Nah, itu gue juga dulu favorit gue tuh, salah satu favorit gue tuh. Itu dibrew sampai udah kagak keluar lagi tuh. Jadi ya udah selesai. Ketemu lagi kopi yang lain ada apa lagi ya? Ada beberapa sih tapi sebenarnya yang berkesan tuh ya dua itu sih. Si Afro Gayo sama Flores Bajawa. Flores Bajawanya. Nah, sekarang udah kagak ada lagi. Oke. Nah, kalau untuk musim ini nih udah nemu belum? Wow. Mungkin jadi biar ya kalau Ada apa ya mungkin kopi harus mau coba gitu kan. apa segala macam. Musim ini kayak belum ada yang bener-bener pas ya. Belum ada yang pas. Masih cari-cari juga ya. Gitu. Tapi
nyari-nyari itu kan juga apa ya, bagian dari Keseruan kita hobi ini. ngopi Iya, kan, iya, kan? iya. Terus terang karena gini kan, saya punya satu loop kecil itu yang isinya teman-teman ada roastery, ada coffee shop dan sebagainya. Saya coba explore dari sisi lingkar kecil ini gitu loh, sebelum pergi ke yang roastery yang lain lah di luar dari loop inilah, karena semangatnya itu untuk berbagi atau mensinergi dengan yang ada di loop kecil saya. Iya, gitu. Ya mensupport, istilahnya mensupport ya kawan-kawan terdekat penggiat kopi lah gitu ya. Betul. Dan selama ini kan saya kan nggak punya keinginan untuk punya coffee shop atau lebih dari itulah. Sekedar tukang seduh aja. Tukang seduh tapi alatnya banyak. Iya, tukang seduh tapi alat banyak. Dan mungkin kalau Reni belum tahu nih, nah kalau ini yang paham nih biasanya temen-temen kantornya Om Kos nih, ya kan. Setahu gue nih Om Kos ini nih apa namanya di kantornya itu ya kalau dia ngomong suka buka coffee shop, tapi kalau di kantornya itu Tukang kopi keliling. coffee desk ya kali ya gitu. Ini selalu rajin banget. Wah, nyeduhin enak kopi juga berarti. buat temen-temen Ngantor bareng lu ya. Hampir dibilang begitu ya. Di zaman itu hampir 2 kilo lah sebulan lah. Untuk dinikmati bareng teman-teman Untuk sekantor nikmatin ya. bareng-bareng karena kopi tuh apalagi yang enak ya. Itu nggak seru aja kalau diminum sendiri. Itu mestinya rame-rame, dan kita juga tahu kan umur kopi yang udah di roasting itu kan mungkin bertahan antara 2-3 minggu lah peaknya lah gitu, dan itu biasanya sudah harus habis tuh. Gitu, ganti lagi yang lain biar ya teman-teman juga menikmati lah gitu. Sambil juga apa ya, teman-teman juga mengeksplor kopi-kopi lain juga kan gitu. Betul. Jadi apresiasinya nggak cuma kita sendiri, tapi kita menularkan ke teman-teman yang paling deket lah. Itu yang. Nah, semoga Kehadiran Kos dan ini. apresiasi terhadap kopi Nusantara itu juga tertular ke kopiors di rumah. Dan ternyata nggak ada habis-habis ya kalau kita ngobrol sama Om Kos ini ya. Ternyata cerita kopinya banyak banget, seru banget. Makanya pantengin terus Kopiers karena kita masih ada konten lagi kan. Iya. Karena ini kita pantek. Dia kalau boleh pergi Ini nih. kalau lihat di bawah ada lantai. Sebelum kita puas ngobrol sama dia gitu. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan tentunya nonton episode-episode sebelumnya yang kita ngebahas drip filtration dan ngobrol bareng Om Kos, dan masih ada konten lagi yang masih kita obrolin sama Om Kos, jadi terus ikutin Kopiers. Yuk, Silakan. gue kenyang banget. Tadi makan Bisa biung. manis. Soal makanan produser kita luar biasa. Iya. Nggak berhenti, ya kan? Enggak. Free flow.